Sebelum masuk ke topik dan pembahasan utama, di sini sedikit akan menjelaskan apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sering dikaitkan dengan uang. Apabila mempelajari ilmu ekonomi, selalu dikaitkan dengan bagaimana seorang individu harus bisa mengatur dan memiliki uang. Padahal seorang individu belum tentu dapat mengatur uang dan hidup hemat. Uang memang dipelajari dalam ilmu ekonomi, tetapi bukan satu-satunya materi dalam studi ini. Bahkan uang hanya sebagian kecil dari materi studi ilmu ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian utama dari rancang ekonomi mikro Islam. Yang pertama, pentingnya ekonomi mikro Islam. Ekonomi Islam yang dikaji oleh Syariah Rancang Bangun Ekonomi Mikro Islam adalah ilmu yang merupakan cara, teknik, atau uslub manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini telah dibahas dalam Islam yang berkaitan dengan ilmu muamalah dan salah satunya di antaranya berhubungan dengan ekonomi. Selanjutnya, secara umum teori ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan itu antara lain dari asal kata, yaitu mikro yang berarti kecil. Dengan demikian, teori mikro ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil, sedangkan ekonomi makro yakni berasal dari kata makro yang memiliki arti besar. Dari kata makro tersebut sudah dapat dikatakan bahwa teori makro ekonomi membuat analisis mengenai kegiatan dalam suatu perekonomian dari sudut pandang yang berbeda dengan teori ekonomi mikro. Materi selanjutnya ada manfaat dan batasan teori mikroekonomi. Yang pertama ada teori mikroekonomi. Teori mikroekonomi atau ekonomi mikro dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Yang kedua, ada manfaat dan batasan teori ekonomi mikro Islam. Menurut Muhammad Baqir Asad, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Selanjutnya, Muhammad Baqir Asad mengatakan ekonomi Islam adalah sebuah doktrin dan bukan sebuah ilmu pengetahuan, karena ia adalah cara yang direkomendasikan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, sedangkan ilmu ekonomi hanya menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung. Selanjutnya ada kontribusi ekonomi Islam klasik. Sejarah membuktikan bahwa para pemikir muslim merupakan penemu, peletak dasar, dan pengembang dalam berbagai bidang ilmu. Nama-nama pemikir muslim bertebaran dan menghiasi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu alam maupun ilmu sosial. Mulai dari filsafat, matematika, astronomi, ilmu optik, biologi, kedokteran, sejarah, sosiologi, psikologi, pedagogi, sampai termasuk juga ilmu ekonomi. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang tokoh ekonomi Islam klasik. Yang pertama ada Zaid bin Ali tahun 10 sampai 80 Hijriah atau 699 sampai 738 Masehi. Zaid bin Ali memiliki pandangan bahwa uang akan menghasilkan sesuatu melalui perniagaan. Kemudian yang kedua ada Abu Hanafah tahun 80 sampai 150 Hijriah atau 699 sampai 767 Masehi. Selain dikenal sebagai imam mazhab Hanafi, Abu Hanifah merupakan pakar yang telah memberikan pemikiran dalam perkembangan ekonomi Islam. Yang ketiga ada Abu Yusuf tahun
113 sampai 182 Hijriah atau 802 sampai 881 Masehi. Pemikiran Abu Yusuf lebih menekankan tentang perpajakan dan tanggung jawab negara. Yang keempat ada Al-Ghazali tahun 451 sampai 505 Hijriah atau 1055 sampai 1111 Masehi. Wawasan dan pengetahuan Al-Ghazali sangatlah luas, terutama tentang evolusi pasar, peranan uang, dan penentuan kebijakan. Kemudian yang kelima ada Ibnu Taimiyah tahun 661 sampai 728 Hijriah atau 1263 sampai 1328 Masehi. Ibnu Taimiyah menjelaskan 3 teori keadilan dalam aktivitas ekonomi, yaitu upah yang adil, keuntungan yang adil, dan harga yang adil. Kemudian ada yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun tahun 732 sampai 845 Hijriah atau 1332 sampai 1406 Masehi. Ibnu Taimiyah memiliki pengetahuan yang luas sehingga mampu menulis pemikiran ekonomi dalam perspektif yang komprehensif. Baik, telah selesai penjelasan singkat dari Rancang Bangun Ekonomi Mikro Islam. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan penjelasan yang telah diberikan tadi. Ekonomi mikro Islam merupakan sistem yang berbasis pada prinsip syariah dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan dalam perekonomian. Konsep ini menekankan pada transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan masyir, serta mengutamakan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Beberapa instrumen ekonomi mikro Islam meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berbagai bentuk pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah.